warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fadila dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Pertama yaitu ada konsep biaya. Konsep biaya telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akuntansi, ekonomi, dan insinyur. Biaya didefinisikan sebagai pengorbanan untuk mendapatkan manfaat. Istilah biaya seringkali sama dengan beban. Selanjutnya ada objek biaya. Objek biaya didefinisikan sebagai unit, kegiatan, atau fenomena yang digunakan untuk mengakumulasikan dan mengukur biaya. Selanjutnya ada penelusuran atau traceability, biaya dari objek biaya. Setelah objek biaya dipilih, pengukuran biaya bergantung pada penelusuran biaya atau seberapa besar objektivitas, kepercayaan, dan arti dari hasil pengukuran. Penelusuran biaya bervariasi, ditelusuri secara langsung, diidentifikasi tidak langsung, atau dialokasikan secara arbiter. Untuk mengilustrasikan perbedaan tingkat penelusuran biaya objek biaya didefinisikan sebagai unit produk, biasanya diasumsikan bahwa satu unit produk dianggap sebagai objek biaya. Biaya yang dapat ditelusuri secara langsung adalah biaya yang secara fisik dan sesuai perjanjian dapat diidentifikasi sebagai komponen dari unit produk. Contoh paling ekstrim adalah biaya yang ditelusuri dari unit yang diproduksi dengan mengamati proses produksi. Cara lain untuk mengidentifikasi biaya adalah secara empiris atau mengamati sejumlah kecil unit yang rusak. Biaya yang lebih sulit ditelusuri termasuk biaya pemasangan atau setup cost dan biaya yang terkait dengan pelatihan pekerja. Untuk mengidentifikasi biaya ini dibutuhkan alokasi total unit produk. Materi selanjutnya, penelusuran biaya pada industri jasa. Penelusuran biaya sangat penting untuk pengambilan keputusan di semua usaha jasa, seperti pabrikasi. Mengetahui biaya jasa dalam berbagai jasa yang ditawarkan penting dalam berbagai situasi persaingan. Penelusuran biaya merupakan hal yang mendasar dalam perhitungan biaya jasa, seperti dalam perhitungan harga produk, seperti harga pokok produksi. Contoh sederhana adalah usaha perhotelan. Biaya pengiriman harus diterapkan untuk setiap pemesanan, bukan dialokasikan secara arbitrer. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi biaya. Sistem informasi akuntansi biaya yang sistematis dan komparatif dibutuhkan untuk mengelola perusahaan. Informasi ini membantu manajemen menetapkan sasaran laba perusahaan, target departemen, dan mengevaluasi rencana. Sistem informasi harus dirancang untuk mencerminkan keseimbangan antara kecanggihan dan kesederhanaan yang paling efisien dan ekonomis bagi organisasi tertentu. Sistem harus terintegrasi dengan pembagian wewenang sehingga setiap manajer bertanggung jawab atas biaya di departemennya. Sistem harus mencerminkan prosedur publikasi dan aspek-aspek presentasi yang berpengaruh sulit diukur. Nah, materi selanjutnya ada bagan perkiraan. Dalam menyusun bagan perkiraan perlu diperhatikan pertimbangan dasar berikut. Yang pertama, perkiraan harus disusun dan dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang maksimum. Kedua, nama perkiraan sebaiknya lebih mencerminkan tujuan perkiraan tersebut ketimbang sifat pengeluaran. Ketiga, perkiraan biaya publikasi pemasaran dan administrasi perlu diberi perhatian khusus karena perkiraan ini digunakan untuk menonjolkan penyimpangan dalam efisiensi operasi perusahaan. Selanjutnya ada pemrosesan data elektronik. Pengelolaan bisnis yang sukses bergantung pada pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Proses ini menjadi lebih kompleks jika perusahaan besar dan memiliki banyak cabang, produk beragam, serta harus memberikan laporan ke berbagai pihak atau pemerintah, pajak, pemegang saham. Sistem informasi berbasis elektronik sangat membantu proses pengambilan keputusan dengan mengumpulkan, mengelompokkan, menganalisis, dan melaporkan data perusahaan secara efisien. Sistem ini juga meningkatkan kemampuan manajemen untuk menggunakan model matematis atau simulasi dalam merencanakan operasi. Materi selanjutnya yaitu ada kepekaan terhadap perubahan metode, sistem, dan prosedur. Akuntansi biaya harus selaras dengan metode manufaktur. Contohnya, pabrik otomatis dengan robot mengurangi biaya pekerja langsung dan mengubah alokasi biaya overhead. Metode seperti just in time atau JIT juga mempengaruhi perhitungan biaya, perencanaan, dan implementasi sistem. Harus mempertimbangkan perubahan metode dan konsistensi dengan operasi yang ada.
Akuntansi manajemen akan selalu mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasikan, melaporkan, dan menginterpretasikan berbagai informasi yang berguna. Materi selanjutnya, ukuran prestasi non-keuangan. Kebanyakan akuntansi manajemen dan para manajer lain telah mengetahui bahwa kegunaan ukuran prestasi dan non-keuangan tidak terbatas pada evaluasi prestasi. Alasannya meningkatnya perhatian yang diberikan pada ukuran ini mencakup yang pertama itu ada keterbatasan ukuran keuangan semata. Ukuran prestasi keuangan komprehensif atau seperti total biaya atau laba yang dilaporkan oleh lini produk atau divisi tidak selalu tepat untuk keperluan pengambilan keputusan khusus. Kedua, meningkatnya pengakuan akan pentingnya ukuran non-keuangan. Meningkatnya pengakuan di antara orang-orang non-akuntansi bahwa ukuran keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dasar suatu perusahaan mencakup ukuran akuntansi biaya dipengaruhi oleh fenomena yang tidak selalu relevan dengan tujuan tertentu yang dibuat. Dan yang ketiga, ketidakpuasan terhadap sistem akuntansi tradisional. Ketidakpuasan terhadap cara kerja yang lambat di mana akuntansi perusahaan dan departemen pusat pemrosesan data dapat menambah, menghapus, atau memodifikasi ukuran-ukuran keuangan tradisional pada saat kebutuhan meningkat. Keempat, ketidakpuasan terhadap ukuran keuangan dalam penggunaannya di pabrik. Ukuran-ukuran ini mudah sekali diinterpretasikan secara salah sebagai dorongan yang tidak tepat untuk penggunaan berlebihan atas kapasitas yang ada hanya untuk meningkatkan ukuran pemanfaatan yang dilaporkan. Dan yang terakhir atau yang kelima, ketidakpuasan terhadap ukuran keuangan pada efisiensi pemrosesan. Ukuran prestasi non-keuangan memberikan suatu pemecahan atas masalah yang dirasakan dengan menggunakan data fisik yang sederhana dan bukan data akuntansi yang dialokasikan. Dengan tidak menghubungkannya pada satu aspek prestasi tertentu dan bukan untuk segala keperluan atau dengan mengkombinasikan faktor-faktor tersebut. Lanjut, ada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya penting untuk membantu manajemen mencapai tujuannya. Klasifikasi didasarkan pada hubungan antara biaya dengan produk atau tunggal, tumpukan, atau unit, volume produksi departemen publikasi, periode akuntansi, dan keputusan yang dibuat. Dan ada biaya dalam hubungannya dengan produk. Biaya pabrik terdiri dari biaya bahan baku langsung, pekerja langsung, dan overhead pabrik. Dalam akuntansi biaya penting untuk membedakan antara biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung mudah dilacak ke produk tertentu, contohnya bahan baku atau kayu untuk membuat meja, dan upah pekerja yang langsung terlibat dalam pembuatan produk. Biaya tidak langsung atau overhead pabrik meliputi semua biaya publikasi lainnya yang tidak dapat dilacak langsung ke produk seperti biaya utilitas, pengawasan, dan pemeliharaan. Bahan tidak langsung adalah bahan yang penggunaannya terlalu kecil dan atau rumit untuk dilacak secara individual ke produk. Selanjutnya ada biaya dalam hubungannya dengan volume produksi. Biaya variabel secara proporsional berubah sesuai dengan volume produksi. Biaya per unit relatif konstan meskipun volume berubah dalam rentang relevan. Biaya variabel mudah dibebankan ke departemen operasi dan mudah dikendalikan. Biaya variabel biasanya meliputi bahan baku langsung, upah pekerja langsung, dan beberapa overhead pabrik, serta biaya non-pabrik. Overhead pabrik dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada variabel, berubah secara proporsional dengan volume produksi, contohnya bahan bakar, perlengkapan, upah lembur, dan biaya pengiriman. Dan yang kedua tetap dalam rentang keluaran yang relevan, contohnya gaji eksekutif, asuransi, pajak, penyusutan, dan sewa. Dan yang terakhir semi variabel mengandung unsur tetap dan variabel. Bagian tetap pada konstan sementara bagian variabel berubah seiring dengan volume produksi. Selanjutnya, biaya dan hubungannya dengan departemen publikasi, proses atau segmen lainnya. Untuk tujuan administratif, perusahaan dibagi ke dalam segmen atau departemen proses, pusat kerja, pusat biaya. Pengelompokan biaya ini membantu menetapkan tanggung jawab dan pengendalian biaya. Produk yang melewati suatu departemen akan dibebani biaya langsung atau bahan baku upah, dan biaya tidak langsung atau overhead. Manajer departemen berperan dalam pengembangan anggaran untuk departemen mereka.
Identifikasi biaya yang menjadi tanggung jawab manajer sangat penting untuk pengambilan keputusan. Departemen dalam sebuah pabrik umumnya dibagi menjadi departemen produksi dan departemen jasa. Departemen produksi melakukan operasi untuk membantu produk, biayanya dibebankan langsung ke produk. Departemen jasa memberikan layanan kepada departemen lain, biayanya merupakan bagian dari overhead pabrik dan dibebankan secara tidak langsung ke produk. Standar akuntansi biaya membedakan biaya langsung atau mudah dilacak ke produk dan tidak langsung atau tidak mudah dilacak. Istilah langsung dan tidak langsung juga digunakan untuk membedakan pembebanan biaya overhead ke departemen dalam organisasi non-pabrik. Materi selanjutnya yaitu ada biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi. Biaya diklasifikasikan sebagai belanja modal atau aset jangka panjang atau pengeluaran pendapatan atau biaya operasional. Belanja modal menghasilkan manfaat jangka panjang dan dicatat sebagai aset. Pengeluaran pendapatan memberi manfaat jangka pendek dan dicatat sebagai beban. Membedakan keduanya penting untuk pembandingan biaya dengan pendapatan dan pengukuran laba periodik yang akurat. Selanjutnya, materi biaya dalam hubungannya dengan keputusan yang diusulkan pelaksanaan dan evaluasi. Saat membuat keputusan, penting untuk mengidentifikasi biaya yang relevan. Biaya diferensial, biaya tambahan atau penghematan adalah biaya yang relevan dengan pemilihan di antara berbagai alternatif. Biaya diferensial juga disebut biaya marginal atau biaya tambahan. Biaya kesempatan adalah pendapatan atau manfaat yang hilang bila alternatif tertentu dipilih. Biaya tertanam atau sunk cost atau tidak relevan dengan keputusan. Biaya yang dapat dihindari dapat dikendalikan oleh manajer, sementara biaya yang tidak dapat dihindari biasanya tidak relevan dalam evaluasi kinerja manajer. Selanjutnya di sini saya mengambil contoh biaya dan sistem informasi akuntansi biaya antara negara Cina dan Korea Selatan. Konsep biaya di Cina lebih mengutamakan pengendalian biaya dan efisiensi produksi. Sistem akuntansi biaya di Cina juga berfokus pada analisis biaya untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan. Sedangkan di Korea Selatan, konsepnya biaya mencakup pendekatan yang lebih berorientasi pada nilai dan analisis biaya yang lebih rinci. Banyak perusahaan di Korea Selatan menggunakan metode cost based input untuk pengakuan pendapatan yang mempengaruhi cara biaya dihitung dan dilaporkan. Kedua, regulasi akuntansi di Cina itu memiliki standar akuntansi yang dikenal sebagai Chinese Accounting Standard atau CAS yang berusaha untuk sejalan dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS, tetapi masih memiliki perbedaan signifikan terutama dalam pengukuran dan pelaporan biaya. Sedangkan regulasi akuntansi di Korea Selatan menggunakan Korean International Financial Reporting Standard atau KIFRS yang merupakan adaptasi dari IFRS. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki fleksibilitas lebih dalam pengukuran dan pelaporan biaya serta lebih fokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi biaya di Cina yaitu yang pertama informatika akuntansi. Informatika akuntansi sedang berkembang pesat dengan fokus pada digitalisasi dan integrasi sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data biaya. Sistem ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan pengendalian biaya yang lebih efektif. Kedua, penggunaan teknologi. Banyak perusahaan di China telah mengadopsi teknologi informasi untuk mengotomatiskan proses akuntansi biaya yang membantu dalam pengumpulan data secara real time dan analisis biaya yang lebih cepat dan akurat. Sedangkan di Korea Selatan, yang pertama yaitu ada sistem akuntansi biaya terintegrasi. Di Korea Selatan, sistem informasi akuntansi biaya sering kali terintegrasi dengan sistem ERP atau Enterprise Resources Planning yang memungkinkan pengolahan biaya yang lebih komprehensif. Dan yang kedua, fokus pada transparansi. Sistem akuntansi di Korea Selatan lebih menekankan pada transparansi dan akuntabilitas dengan regulasi yang ketat mengenai pelaporan keuangan. Hal ini mendorong perusahaan untuk menggunakan sistem informasi yang dapat memberikan laporan biaya yang jelas dan akurat untuk pemangku kepentingan.
Nah, kesimpulannya, baik di Cina maupun Korea Selatan memiliki pendekatan yang berbeda terhadap konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Di Cina lebih fokus pada pengendalian biaya dan efisiensi produksi, sedangkan di Korea Selatan menekankan pada transparansi dan adaptasi terhadap standar internasional. Penggunaan teknologi dalam sistem informasi akuntansi biaya juga menunjukkan perbedaan dengan Korea Selatan yang lebih terintegrasi dan berfokus pada transparansi, sedangkan di Cina sedang dalam proses pengembangan dan digitalisasi. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan materi tentang konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.